Saya tergelitik untuk membahas kisah kasus yang pernah terjadi di sebuah tempat berlatar belakang sebuah perkebunan karet milik warga di kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan ini. Yang menjadi perhatian saya adalah reaksi pelaku ketika di malam itu sepeda motornya yang ia tumpangi menabrak sesuatu di tengah rindangnya pepohonan perkebunan karet itu. Dan setelah sadar bahwa yang ditabrak itu adalah seorang pria tua, alih-alih melakukan pertolongan terhadap korbannya, malah pelaku melakukan tindakan yang sangat di luar batas akal sehat kita sebagai manusia. Dan yang membuatnya semakin ironis adalah pria tua yang menjadi korban itu adalah tetangga pelaku yang bekerja sebagai tukang pijit keliling. Bagaimana kejadian ini bisa terjadi dan siapa pelaku? Apakah ia memiliki secuil saja rasa iba terhadap pria tua itu? Jadi begini. Supri Agus Mulyono, yang biasa dipanggil dengan Pak Supri, merupakan warga yang tinggal di perumahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabu Mulih. Di rumah milik orang tuanya tersebut, Pak Supri tinggal bersama ibunya dan beberapa saudara lainnya. Tidak saya temukan informasi tentang pernikahannya, namun yang pasti, pria yang saat itu berusia 50 tahunan itu merupakan seorang tukang pijit keliling dan merupakan seorang tulang punggung bagi keluarganya. Sebagai tukang pijit keliling dan urut, Pak Supri cukup memiliki reputasi yang cukup baik di mata para pelanggannya. Pelanggan-pelanggan Pak Supri yang kebanyakan adalah bapak-bapak yang tinggal baik di perumahan Sungai Medang maupun bapak-bapak yang tinggal di luar perumahan selalu memberikan testimoni yang baik atas segala pelayanan yang diberikan oleh Pak Supri ini. Bahkan sesekali Pak Supri pernah menerima panggilan untuk memijat atau mengurut pelanggannya yang datang dari luar kota, di mana saat itu pelanggannya stay atau tinggal di sebuah hotel yang tak jauh dari rumah Pak Supri. Selain berdedikasi atau bertanggung jawab atas profesi yang ia geluti, Pak Supri juga dikenal sebagai orang yang ringan tangan dan tidak pernah absen dalam setiap acara kerja bakti yang diadakan oleh warga di perumahan Sungai Medang itu. Starter kit Pak Supri yang tidak pernah ia tinggalkan ketika melakukan kerja bakti itu adalah sebuah cangkul dan pengki, di mana cangkul itu ia pakai untuk mengambil timbunan sampah yang mengendap di dasar selokan, sedangkan pengki ia gunakan untuk alat penampungnya. Seorang pemuda bernama Patra Bawana adalah seorang pria yang saat itu masih berusia 20 tahun. Ia masih tinggal bersama orang tuanya di perumahan Sungai Medang, Prabu Mulih, perumahan yang sama dengan Pak Supri. Patra adalah seorang pemuda yang bekerja sebagai seorang pemulung. Entah sejak kapan ia menggeluti pekerjaan tersebut. Ia menjadi pemulung dikarenakan tak jauh dari tempat ia tinggal terdapat sebuah TPA atau tempat pembuangan akhir yang cukup besar. Melihat adanya peluang dan cuan di sana, terjunlah Patra menjadi pemulung. Aktivitasnya setiap hari seperti pemulung pada umumnya, mencari barang-barang bekas terbuang yang masih memiliki nilai jual, yang kemudian barang-barang bekas tersebut ia tampung dan dia setorkan kepada bos-bos pengepul barang-barang rongsok. Lumayan hasilnya bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Patra yang kebetulan tinggal di perumahan Sungai Medang yang juga merupakan tempat tinggal Pak Supri saling mengenal. Tempat tinggal mereka masih berada dalam kawasan RW yang sama. Sebagai seorang tetangga, Pak Supri cukup menjaga hubungan yang baik kepada Patra sendiri maupun keluarganya. Tidak pernah ada konflik atau masalah yang pernah terjadi satu kali pun di antara mereka. Hubungan yang hangat, saling sapa, serta saling membantu mewarnai guyupnya hubungan mereka. Hingga sebuah bencana terjadi di malam itu, tepatnya tanggal 12 Mei tahun 2018. Di sore itu, Pak Supri mendadak sumringah tatkala ponselnya berdering. Dalam hatinya, alhamdulillah, di sore itu ia mendapatkan sebuah order untuk memijat seseorang, di mana saat itu pelanggannya menyuruhnya untuk datang ke sebuah hotel yang berjarak kira-kira 5 km dari tempat tinggalnya. Dikarenakan sore itu pelanggannya Pak Supri, sebut saja Pak Andi, sedang berada di sebuah hotel itu. Pak Andi merupakan salah satu pelanggannya yang selalu menyempatkan dirinya untuk menggunakan jasa Pak Supri. Ketika itu Pak Andi sedang ada di Prabu Mulih dalam perjalanan bisnisnya. Pak Supri kenal baik dengan pelanggannya yang satu itu. Tanpa ragu ia pun bersiap-siap membawa peralatan pijatnya. Setelah siap, ia pun berangkat menuju tempat yang terjanji. Dikarenakan Pak Supri tidak memiliki sepeda motor, maka ia pun menuju hotel tempat di mana pelanggannya menunggu dengan cara berjalan kaki.
Kira-kira 1 jam lah waktu tempuhnya. Medan yang dilalui untuk sampai ke tempat tujuan harus melewati perkebunan karet milik warga, di mana jalan tersebut tidak sama sekali memiliki penerangan yang memadai. Situasi semakin mencekam dan tentu aja gelap gulita ketika malam menjelang. Pak Supri tidak pernah mengeluh, apapun akan ia tempuh, walau wajah penuh peluh dan pegal di seluruh tubuh. Ucapan rasa syukur selalu mengiringinya di sepanjang jalan yang ia lalui di sore itu menjelang malam. Singkat cerita, sampailah Pak Supri di hotel atau tempat terjanji untuk memijat Pak Andi. Sementara itu di sudut perumahan Sungai Medang, di sore itu bersamaan dengan langkah kaki Pak Supri menjemput rezekinya, terlihat juga Patra pemuda 20 tahun itu sedang bersiap-siap. Di saat yang hampir bersamaan itu, Patra juga berniat untuk mengunjungi rumah temannya yang berada di Talang Sako. Setelah rapi-rapi muncullah Patra dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R dengan bodi yang saat itu berwarna orange. Tak lama kemudian sampailah Patra di rumah kawannya itu. Berbincang-bincanglah dia, saling bertukar pikiran, menikmati sebat demi sebat, menyeruput kopi, apapun mereka lakukan di malam itu. Dan di malam itu, kunjungan Patra disambut baik dengan temannya. Setelah dirasa cukup malam dan cukup lama pula Patra bertamu, sekira jam 9 malam, akhirnya Patra pun pamit. Ia kembali mengendarai sepeda motor Yamaha Vega-nya. Perjalanan yang Patra lalui akan melewati jalan lintas Sungai Medang, di mana jalan tersebut terdapat perkebunan karet yang gelap gulita, dikarenakan tak ada penerangan yang cukup memadai. Di samping itu pula, sepeda motor Patra tidak pula memiliki lampu depan, yang otomatis jarak pandang Patra akan sangat terbatas. Sesampainya di jalan lintas Sungai Medang, Patra yang mengendarai sepeda motor yang tak berlampu itu tak memperdulikan kondisi jalan yang gelap gulita itu. Alih-alih melambatkan sepeda motornya, malah Patra menambah kecepatan laju sepeda motornya tersebut. Di saat itu jarum speedometer Patra menunjukkan kecepatan 70 km per jam. Di tengah usahanya melintasi jalan gelap itu, secara tiba-tiba dan mendadak, sepeda motor yang dibawa oleh Patra menabrak sesuatu. Sesuatu yang nampaknya memiliki bobot dan kira-kira seukuran tubuh manusia. Ya benar, di kondisi gelap gulita. Saat itu, Patra telah menabrak seseorang yang sedang berjalan kaki di pinggir jalan. Tak pelak tuburkan sepeda motor yang Patra bawa itu membuat orang tersebut terpelanting, terseret dan membentur pondasi selokan sebelum akhirnya tubuhnya masuk ke dalam selokan. Patra pun sama. Ia jatuh dari sepeda motornya, terseret di aspal. Namun beruntung, saat itu Patra hanya mengalami luka ringan. Kondisi gelap gulita ditambah tubuh yang terluka membuat Patra menjadi panik seketika. Patra yang panik mencoba menerjemahkan gerangan apa yang baru saja ia tabrak. Kemudian ia berdiri menghampiri sepeda motornya dan ia pun sempat menghampiri sosok yang ia tabrak saat itu. Samar-samar Patra pun mendengar seseorang yang berada di dalam selokan tersebut merintih lemah minta tolong. Suara lirihnya tentu saja didengar oleh Patra saat itu. Dikarenakan saat itu, situasi jalan sangat sepi. Hanya terdengar nyanyian jangkrik dan hewan-hewan malam. Seketika Patra pun tersadar dan kaget ketika ia menyadari bahwa baru saja ia menabrak tubuh manusia. Saat itu Patra tidak bisa mengenali wajahnya, dikarenakan gelap gulita. Alih-alih membantu korban yang baru aja ia tabrak, Patra yang masa bodoh segera beranjak pergi, mengambil sepeda motornya dan pergi pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya, Patra tersadar bahwa sepeda motor Yamaha Vega dengan bodi oranye tersebut patah. Bagian depan motornya tampak patah dan menghilang. Mungkin saja tertinggal di TKP. Masa bodoh. Setelah selesai memeriksa sepeda motornya, Patra pun beranjak menuju kamarnya. Ia cuci muka, ia ganti pakaiannya, dan langsung rebahan di atas kasur empuknya. Apakah kisah ini berakhir sampai di sini? Belum. Di malam itu tampak Patra sulit sekali untuk memejamkan kedua matanya. Beberapa kali ia pun mencoba untuk terpejam, namun usahanya selalu gagal dan gagal. Patra gelisah, hati dan pikirannya bergejolak. Saat itu ia terbayang-bayang sosok yang baru aja ia tabrak, yang mungkin saja saat itu masih terjerembab di dalam selokan. Patra bimbang antara melanjutkan tidurnya atau beranjak dari kasurnya dan menolong sosok tersebut. Sedetik kemudian Patra pun terbangun dari rebahnya, dan ia pun mengambil senter. Dan tanpa ragu, ia segera berjalan kaki menuju tempat di mana ia menabrak orang itu. Dengan senter, ia pun menyusuri lorong gelap itu. Singkat cerita, setelah ia sampai di lokasi,
Dan benar saja, sosok yang ia tabrak saat itu masih berada di tempat yang sama, terdiam dalam gelap, terjerembab dalam dinginnya air selokan. Patra kemudian mencoba mengenali sosok tersebut. Ia lalu menyinari dengan senter wajah orang itu. Dan Patra kaget bukan main. Ternyata sosok yang ia tabrak di malam itu adalah Pak Supri, si bapak tua, si tukang pijit. Jadi di malam itu, setelah Pak Supri menyelesaikan tugasnya untuk memijat Pak Andi di sebuah hotel, Pak Supri yang sederhana itu kemudian memutuskan untuk pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki. Hal ini biasa ia lakukan setelah memijat pelanggan-pelanggannya. Di tengah perjalanan, Pak Supri sempat ditawari oleh tetangganya yang iba melihat Pak Supri di tengah gelapnya malam berjalan kaki. Namun kala itu Pak Supri dengan halus menolaknya. "Tidak usah Pak, sudah dekat, tanggung." Di saat Pak Supri melintas di jalan Sungai Medang yang di sisi kanan kirinya perkebunan karet, tiba-tiba dari belakang ia pun merasakan sesuatu menghantam tubuhnya dengan sangat keras. Ia mental, ia terpelanting masuk ke dalam selokan. Setelah tahu bahwa sosok yang ia tabrak adalah tetangganya sendiri, Patra semakin bertambah panik. Ia dekati tubuh Pak Supri dan Patra sempat merasakan hembusan nafas yang ada di hidungnya. Dan sayup-sayup kembali Patra mendengar lenguhan Pak Supri yang minta untuk ditolong. Pak Supri masih hidup, syukurlah. Sadar bahwa Pak Supri masih hidup, tiba-tiba pikiran jahat pun muncul di otak orang ini. "Orang ini akan nyusahin hidupku kalau dibiarkan hidup." Begitulah katanya dalam hati. Dan dari sinilah niat jahat itu bermula. Niat jahat untuk menghilangkan nyawa Pak Supri, si tukang pijat. Patra dekati tubuh Pak Supri, lalu ia seret tubuhnya ke atas menuju perkebunan karet milik warga. Di saat Patra menyeret tubuh Pak Supri, kembali ia mendengar rintihannya minta tolong. Alih-alih membatalkan rencananya, malah Patra mempercepat langkahnya menuju semak-semak yang agak rimbun di perkebunan tersebut. Setelah sampai di tempat yang dirasa cocok, kemudian ia rebahkan tubuh Pak Supri di atas tanah. Lalu, dalam keadaan yang sungguh masih lemah, Patra kemudian tanpa ampun membekap jalur nafas Pak Supri. Menerima perlakuan tersebut, tak banyak yang bisa dilakukan oleh Pak Supri. Ketika itu kedua tangannya berontak dan menepuk-nepuk tanah. Tak lama setelah itu, tubuh Pak Supri mengalami kejang-kejang dan kemudian senyap. 15 menit setelah Patra menutup jalur nafasnya, Pak Supri dipanggil Sang Maha Kuasa. Setelah dipastikan tak bernyawa, kemudian Patra membuka celana Pak Supri dan menurunkannya hingga sebatas dengkul. Kemudian ia ambil sampah-sampah dedaunan, ia kumpulkan dan ia sebar di atas tubuh Pak Supri. Dan misi jahatnya selesai. Ia kembali pulang ke rumahnya, dan di malam itu akhirnya Patra bisa tidur dengan nyenyak. Di pagi hari setelah ia terbangun dari mimpi indahnya semalam, Patra segera membongkar seluruh bodi motor Vega Air-nya yang berwarna orange. Dikarenakan Patra tersadar bahwa ada sebagian bodi yang hilang saat terjadinya kecelakaan di malam itu. Dan untuk menghindari kejadian yang tak diinginkan, dibongkarlah seluruh bodinya dan ia simpan di atas kandang ayam milik orang tuanya. Ketidakpulangan Pak Supri membuat seisi rumahnya cemas bukan main. Lalu sang kakak langsung melaporkan hilangnya Pak Supri awalnya ke Pak RT dan RW setempat. Kemudian laporan tersebut tak lama sampailah ke kantor polisi. 14 Juni tahun 2018, atau kira-kira 3 hari setelah menghilangnya Pak Supri. Seorang petugas PLN di hari itu sedang memeriksa jaringan kabel di perkebunan karet itu. Tiba-tiba dikagetkan dengan temuan sosok yang diduga adalah jasad manusia. Ia mendekat dan memeriksa lebih lanjut. Dan benar saja, setelah menyadari bahwa sosok tersebut adalah benar tubuh manusia, ia segera melaporkan temuan tersebut ke RW setempat. Setelah saling berkoordinasi, tak lama kemudian, TKP segera dipenuhi oleh petugas-petugas polisi. Dan tentu warga yang penasaran atas temuan tersebut. Temuan itu akhirnya berhasil diidentifikasi dan dikonfirmasi bahwa korban merupakan korban penghilangan nyawa. Dan betul, jasad itu adalah Pak Supri. Sontak kabar tersebut membuat keluarga korban bersedih, serta mengutuk dengan keras pelaku yang tega melakukan perbuatan kejam terhadap saudaranya tersebut. Polisi yang melakukan investigasi sempat kesulitan mengungkap kasus ini dikarenakan minimnya saksi. Tapi tenang, tidak sampai 8 tahun, kemudian Pak Polisi berhasil mengungkap misteri meninggalnya Pak Supri. Hal tersebut berhasil terungkap dari temuan barang bukti berupa patahan bodi sepeda motor warna orange yang tertinggal di TKP. Dengan barang bukti tersebut,
Polisi kemudian berhasil menemukan si pemilik yang tak lain dan tak bukan patahan bodi sepeda motor Yamaha Vega R milik Patra. Dengan mudahnya ia diciduk 2 minggu setelah hari di mana ia menghilangkan nyawa Pak Supri. Atas tindak pidana yang dilakukan oleh Patra, Patra dijerat dengan pasal 340 penghilangan nyawa secara berencana. Dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabu Mulih memvonis Patra dengan hukuman 15 tahun penjara. Sebuah hukuman yang semoga saja bisa mengganjar segala kejahatan yang pernah ia lakukan. Dan semoga di kemudian hari tak ada lagi kejadian-kejadian serupa semacam ini di muka bumi. Serta untuk keluarga korban. Dalam penayangan video ini, kami turut berduka cita sedalam-dalamnya. Dan semoga almarhum diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Dan kisah ini pun berakhir